Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocoran terbaru konten video kali ini yaitu tentang tes wawancara Panwaslu Kelurahan atau Desa yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Dan bagi teman-teman yang sudah daftar serta menunggu jadwal wawancara, ada baiknya teman-teman bisa tonton video ini sampai dengan selesai karena akan membantu teman-teman pada saat wawancara nanti. Ya, untuk kisi-kisi tes wawancara pembentukan Panwaslu Kelurahan atau Desa yang disingkat dengan PKD, Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara dengan materi yang meliputi diantaranya: 1. Penguasaan materi tentang Bawaslu, strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan atau Desa, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan kepemiluan. Yang kedua, mengenai integritas diri dan netralitas. Lalu yang ketiga, motivasi dan komitmen bekerja penuh waktu. Keempat, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi. Dan yang kelima, pengetahuan muatan lokal serta klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat. Ini mencakup keseluruhan kisi-kisi yang digunakan pada wawancara PKD atau pembentukan Panwaslu Kelurahan atau Desa. Ya, selanjutnya kita bedah satu persatu. Berdasarkan juknis, maka bagi pendaftar PKD perlu membekali diri menguasai materi sebelum tes wawancara dimulai. Sebagai berikut: 1. Untuk menjawab pertanyaan materi nomor 1, teman-teman dengan menguasai yang pertama adalah Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Poin B, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. C. Tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan atau Desa. D. Sejarah Bawaslu. Untuk yang kedua, menjawab pertanyaan materi nomor 2, pendaftar PKD perlu: A. Untuk integritas, maka pendaftar PKD perlu menunjukkan kejujuran, kepatuhan, dan konsistensi dalam tindakan antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya. Poin B, untuk menjawab mengenai netralitas, pendaftar PKD harus mampu dan siap tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan materi nomor 3, teman-teman menjawab seorang pendaftar PKD yang dikuasai perlu diantaranya: A. Menjawab mengenai motivasi. Pendaftar PKD perlu menunjukkan dorongan yang timbul dan secara sadar bahwa ingin menjadi Panwaslu Kelurahan atau Desa bukan semata-mata demi menginginkan materi atau honor, melainkan ingin mensukseskan jalannya penyelenggaraan pemilu. Poin B, untuk menjawab komitmen bekerja penuh waktu, pendaftar PKD harus mampu menunjukkan sikap dan kesiapan untuk mengutamakan tugas sebagai Panwaslu Kelurahan atau Desa dengan penuh tanggung jawab. Poin nomor selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan materi nomor 4,
Pendaftar PKD perlu A. Untuk menjawab kualitas kepemimpinan, pendaftar PKD harus mampu menunjukkan jiwa kepemimpinan dengan menunjukkan sikap mampu berkomunikasi dengan baik, kreatif, inovatif, pengambilan keputusan, dan mampu menunjukkan kecerdasan emosional. Poin yang B, untuk menjawab kemampuan berorganisasi, pendaftar PKD harus mampu menunjukkan kemampuan yang dapat membantu menggunakan waktu, sumber daya, hingga energi secara efisien untuk menyelesaikan tugas, dengan dibuktikan jejak rekam pengalaman berorganisasi yang pernah atau sedang diikuti. Lalu, untuk menjawab pertanyaan materi nomor 5, pendaftar PKD perlu untuk menjawab pengetahuan muatan lokal, pendaftar PKD harus menguasai pengetahuan kewilayahan atau wawasan yang mantap mengenai lingkungannya, seperti batas desa, jumlah desa dalam satu kecamatan, jumlah TPT per desa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan materi nomor 6, pendaftar PKD perlu memberikan tanggapan. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat administrasi, integritas, rekam jejak, kinerja, dan kecakapan peserta seleksi sejak pengumuman hasil seleksi administrasi sampai pelaksanaan tahapan wawancara dalam pembentukan Panwaslu kelurahan atau desa. Untuk itu, teman-teman yang sedang atau akan ikut wawancara PKD, ada perlunya jika teman-teman ada klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat. Jika pendaftar PKD memiliki sesuatu hal atau masalah yang dianggap buruk oleh masyarakat, maka alangkah baiknya bagi para pendaftar PKD untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak pemerintahan kelurahan atau desa dan para tokoh masyarakat di daerahnya agar dapat rekomendasi atau restu untuk menjadi Panwaslu kelurahan atau desa. Nah, itu mungkin kisi-kisi yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sebagai gambaran pada saat wawancara mendatang. Terima kasih untuk telah menonton video konten ini, semoga bermanfaat.